Iya baik, terima kasih Si Stuti. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara Shalom, dan senang sekali kembali saya dapat melayani Bapak Ibu Saudara-saudara melalui pujian dan penyembahan. Terima kasih kepada pengurus yang sudah mengundang saya. Ada senior saya, Bro Teddy, yang sudah bergabung. Serem banget kostumnya, Bro. Keluarin dong videonya, Bro Teddy. Ya, ini bro kita yang ganteng nih takut sekali kelihatan ya. Ya, terima kasih saudara-saudara, dan kita akan, itu dia, nah ini baru keluar senior saya. Terima kasih, kita akan segera memulai persekutuan doa kita malam hari ini, dan saya setiap kali memimpin pujian, saya senang sekali mengutip Santo Agustinus. Nah, kebetulan ini PDKK Santo Agustinus. Cui bene cantat bis orat. He who sings well, pray twice. Orang yang menyanyi dengan sungguh-sungguh sama dengan berdoa 2 kali. Jadi nyanyian itu bukan pemanasan, saudara-saudara ya. Memuji Tuhan itu, menyanyi itu bukan sambilan. Tapi memuji Tuhan itu adalah doa. Amin, saudara. Ya. Dalam pelayanan saya setiap kali mendoakan orang, kadang-kadang baru nyanyi saja, ya kuasa Tuhan sudah bekerja. Jadi saya sangat percaya, saudara, ketika kita menyanyi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan hadir. Mazmur 22 ayat 4 berkata bahwa padahal engkaulah Allah kudus Israel yang bersemayam inherent di atas pujian orang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih malam hari ini karena Engkau beri kesempatan kepada kami untuk berkumpul kembali, memuji, memuliakan nama-Mu. Meskipun kami hanya melakukannya melalui online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, Tuhan. Kau berkata dalam Matius bab 18 ayat 20, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan, saat ini pun kami sudah memanggil nama-Mu, dan kami percaya Engkau ada di hadapan kami secara individu, di depan kami Tuhan, di dalam kami. Karena itu kami mengucap syukur malam hari ini atas waktu yang Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk memuji Engkau. Kami ingin terus lebih lagi mau bersyukur, menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sekali lagi, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus.
harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Genap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur padamu, Tuhan, sebab Kau baik, sangat baik, ramah baik. Syukur bagi-Mu, syukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih karena rahmat-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kurnia-Mu selamanya. Syukur bagi-Mu, Kau baik, sangat baik, teramat baik untuk selama-lamanya. Hari ini kami menyembah, bersyukur atas kasih-Mu, atas kebaikan.
kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau beri kepada kami untuk bersekutu kepadamu malam hari. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ingin berdoa spontan malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada anggota keluarga kami. Tangan-Mu Tuhan. Untuk setiap kali Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada kami tahu Engkau tak pernah meninggalkan kami, dan kami tetap boleh memegang tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap rahmat dan berkat yang Kau boleh limpahkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau selalu mendampingi kami dimanapun kami berada. Engkau selalu menguatkan kami di saat kami lemah dan berdaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa, malam hari ini Kau berikan kami kesempatan sekali lagi untuk melayani-Mu. Terima kasih untuk kesempatan dan kesehatan yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan, untuk usaha yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur kepadamu juga untuk sahabat-sahabat kami yang boleh mengalami penyembuhan dari COVID. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ini yang menjadi doa syukur kami malam hari ini. Karena Engkau baik dalam hidup kami, karena kasih-Mu yang tiada berkesudahan senantiasa bagi kami. Kami akan terus melanjutkan pujian kami malam hari ini karena kami percaya Tuhan Engkau sudah bersama-sama dengan kami dan kami ingin selalu mengucap syukur atas segala kebaikan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Baik, malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersuka cita, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saya tahu semua tahu lagu ini dan saya mengajak saudara Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Segala puji syukur. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari saudara saya, soraklah, haleluya. Haleluya, sorak-soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Katakan sungai. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sekali lagi, sungai. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh mengalir, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Sekarang saudara saja katakan mengalir. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan yang adalah sumber sukacita kita. Kita terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya di dalam saat kita masuk dalam hadirat Tuhan bersukacita, Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita
dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan jiwaku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan suka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Beri tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan hadir di dalam pujian seperti tadi saya sudah katakan di awal, bahwa jika kita memuji Tuhan, saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita, dan kita bukan hanya merasakan hadirat Tuhan, tetapi Mazmur 103 berkata bahkan ketika kita memuji Tuhan, kita sedang memberkati Tuhan. Saya percaya itu sudah. Sudah boleh baca ayat itu. Ketika kita memuji Tuhan, saat itulah kita sedang memberkati Tuhan. Siapkan hatimu, menyembah Tuhan untuk mendengarkan pewartaan sabdamu, sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh pewarta yang sudah diutus di tengah-tengah kita. Amin. Ini saatnya menghadap ke altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kami mau masuk hadirat-Mu, menyembah-Mu. Ya nama si katakan ya nama-Mu. Ya nama si nama si karaya namamu. Kami menyembah-Mu. Ya nama si katakan namamu. Ya namamu dalam hadirat-Mu. Ya nama si Kuria nama si katakan masuk dalam hadirat-Mu, mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Nama si Kuria nama si kanaya nalara nama si katakan lalana naya lalana naya iya nalara nama si Uria nama si katakan Nayarana layaran nayarana si Uria nama si kanayaranamu naralara nama si kapatakanayaranamu. Saudara juga boleh membuka mikrofon saudara, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Innaralam nayaranamu narana masih katakan ayaran narana masih katakan larana ayaran masih katakan Kuriara lara masih kana lara laramu. Sudah boleh membuka mikrofon saudara, mengambil, mari kita menyembah Tuhan secara bersama-sama. Kuriana lara masih katakan yarana lara masih yarana masih katakan laramu. Yarana yarana masih kana yaranamu. Innala nama si kata kaya ranamu.
Nayara nasib katakan nalarana masih. Masih katakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami percaya ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, kami menyenangkan hati-Mu. Dan saatnya bagi kami Tuhan ingin mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan menguduskan, mengurapi kami, terutama hamba-Mu juga yang akan menyampaikan pewartaan sabda-Mu malam hari ini. Biarlah kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu malam hari ini. Biar semua perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hambanya dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Malam Pak Efredus. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai judulnya ciri dan cara mengenali kehendak Tuhan ya. Ciri dan cara mengenali kehendak Tuhan. Oke, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Kalaupun kurang baik ya, tetapi bersama Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, Roma 8 ayat 28, maka segala perkara. Ya, cuman masalahnya adalah banyak orang tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi, ketika keadaannya baik di mata dia, maka dia bilang, ya ini rencana Tuhan nih. Tetapi ketika keadaan kurang baik, maka dia berpikir bahwa ini pasti bukan kehendak Tuhan. Ya, belum tentu. Mari kita belajar ya dari kebenaran firman Tuhan. Ciri dan cara mengenali kehendak Tuhan. Kita mulai dari Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kita jangan bodoh ya, jangan bodoh di sini. Bapak Ibu bilang, tapi free. Saya kan nggak bodoh, saya profesor loh, S2, S3 gitu ya. Saya nggak bodoh. Bukan itu ya. Banyak orang pintar secara akademis bisa, secara bisnis dia bisa sangat sukses, secara di mata dunia dia bisa sangat hebat di mata orang-orang dunia. Tetapi bisa pun sekaligus orang ini gagal total di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kehendak Allah. Nah, bagaimana mau melakukan kehendak Allah? Kalau kehendak Allah saja manusia tidak tahu. Ya, bagaimana mau melakukan kehendak Allah? Sedangkan kehendak Allah saja orang nggak tahu. Ya, dan memang inilah PR-nya banyak ya. Saya waktu dapat judul ini
saya bilang, wow, ini tantangan buat saya itu adalah merangkum semua yang saya mengerti, dibukakan, dan mencurahkannya di satu session ini ya. Sangat sulit sebenarnya, tetapi saya akan cobalah ya sebisa yang kita ini ya. Simple aja sebenarnya kalau mau tahu judulnya bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Simple. Kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian kehendak Tuhan pasti bertentangan dengan keinginan daging. Pasti kedagingan kita nggak enak. Misalnya, ketika disakiti oleh orang lain, ya, maka apa kehendak Tuhan? Ya ampuni, udah jelas. Tapi nggak enak buat daging kita, benar kan? Ketika orang jahat sama kita, ya kehendak Tuhan apa? Ampuni, ya. Apalagi contohnya, ya. Tapi saya rasa mungkin judul ini karena orang mau tahu misalnya begini ya, kalau saya kerjanya di mana, kalau saya bisnisnya apa, itu ya. Ini yang orang suka bertanya, ya. Mari kita lihat di dalam Alkitab sebenarnya banyak hal yang juga Tuhan nggak bicara secara spesifik ya. Ada hal yang spesifik jelas di Alkitab, tapi ada hal yang sebenarnya tidak secara literal tertulis di Alkitab. Misalnya ketika orang bertanya begini, siapa yang harus saya nikahi? Siapa yang harus saya nikahi? Ya, ini kan harus dipertanyakan ya. Maka cari di Alkitab nggak ketemu ya. Atau orang bertanya lagi begini, tato boleh nggak? Tato. Orang jawab bilang, oh, ada. Kalau anak muda tanya, boleh nggak? Kok saya tato? Ayo kalau ditanya, tato boleh nggak? Gitu ya. Maka kalau orang belajar firman Tuhan, dia tahu bahwa di perjanjian lama, Allah melarang manusia untuk merajah tubuhnya. Ya. Tapi kita ini kan bukan di perjanjian lama. Kita ini umat perjanjian baru. Nah, ini aja kalau saya mau ngomong, nanti Bapak Ibu pusing sendiri sebenarnya. Karena cara berpikir umat perjanjian baru itu beda. Fokus dari perjanjian baru itu adalah Tuhan Yesus punya ajaran, cara hidup Tuhan Yesus, salib Kristus itu adalah inti daripada kekristenan. Ya. Perjanjian lama gimana, Free? Perjanjian lama penting sebagai pengantar untuk kita bisa mengerti perjanjian baru. Bisa nangkap ya? Jadi perjanjian lama ini kita mesti baca untuk mengerti nanti ketika Tuhan Yesus datang, dia menggenapi banyak hal dan kita bisa mengerti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Ya, cuman ya inilah ya. Mari kita lihat dulu deh pelan-pelan, kita kupas pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Tahukah kita bahwa suatu hari nanti orang Kristen ini akan dinilai oleh Allah atau dihakimi berdasarkan apakah kita sudah melakukan kehendak Allah atau belum. Ya. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Ayat yang sangat keras ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi Tuhan bilang bukan orang yang panggil saya Tuhan, Tuhan, yang masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Kalau saya tanya, gitu ya, siapa sih orang yang panggil Yesus itu Tuhan? Kalau ada orang panggil Yesus itu Tuhan, itu berarti dia orang Kristen, orang Kristen Katolik, Kristen Protestan, ya. Orang yang percaya Yesus yang panggil Yesus itu Tuhan, ya. Jadi kalau di ayat ini berkata kalau demikian berarti tidak semua orang Katolik atau Kristen masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jelas dulu nggak ini ya?
Ayat ini, tapi Bapak Ibu mungkin kalau belum mengerti harus ikut pendalaman Alkitab terus-menerus ya. Karena di luar sana pengertian manusia ini dirusak oleh banyak hal ya. Orang berpikir kalau saya menjadi Kristen pasti otomatis masuk surga. Ya, itu misalnya pikiran banyak orang ya. Kalau saya sudah Kristen, Katolik pasti masuk surga. Nggak demikian. Semua manusia nanti akan dinilai berdasarkan perbuatannya ya. Berdasarkan perbuatan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu baru membuka kesempatan untuk manusia bisa masuk ke surga. Tetapi kalau jahat nggak mungkin ya. Jadi jangan jahat. Kita harus minimal jadi orang baik. Minimal jadi orang baik. Tapi kalau kekristenan baik aja nggak cukup. Kita harus jadi orang benar. Benar. Karena baik belum tentu benar. Ya, maka perjalanan kekristenan memang panjang. Bapak Ibu harus terus belajar firman Tuhan supaya pengertian kita bertumbuh. Ya, saya tunjukin dulu dari awal. Ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang berubah dalam manusia itu? Waktu manusia jatuh dalam dosa, terjadi perubahan dalam manusia. Nah, apanya yang berubah? Mari kita lihat ya. Kejadian 2 ayat 25. Di situ Bapak Ibu boleh catat aja, mungkin karena ini panjang, ayat-ayatnya catat. Saya akan bacakan atau kadang-kadang saya cerita ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, di Kejadian 2 ayat 25, manusia itu telanjang, tetapi mereka tidak malu. Ya, mereka tidak malu. Kemudian kita lihat waktu di Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Setelah manusia digoda oleh iblis, kemudian manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kemudian perempuan itu melihat maka bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Perhatikan baik-baik. Coba dengerin ya, konsentrasi ya. Nih. Sebelum jatuh dalam dosa, mata mereka terbuka nggak? Ada yang bilang nggak ya? Mata mereka terbuka. Mata mereka nih, ini yang ini nih, mata yang ini, fisik nih, terbuka nih. Iya kan? Mereka tahu nggak kalau mereka telanjang sebelum jatuh dalam dosa? Tahu nggak kalau mereka telanjang? Tahu. Jawabannya adalah tahu. Karena kalau mata kebuka ya telanjang, ya tahulah telanjang, ya kan? Bisa nangkap ya? Tapi kenapa setelah jatuh dalam dosa, di ayat 7 itu, Kejadian 3, kok ditulis, maka terbukalah mata mereka, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Berarti mata di sini bukan mata fisik. Bukan mata fisik. Tetapi mata di Kejadian 3 ayat 7 ini, terbukalah mata mereka. Apa ini? Kemudian mereka tahu bahwa mereka telanjang. Oh ya, ini one way ya, sorry. Saya kebiasaan dua arah soalnya. Satu arah atau dua arah? Mau dua arah juga nggak apa-apa. Bapak Ibu mau respon juga silakan ya. Jadi, apa yang berubah dari manusia dari dua ayat ini? Mata di sini apa? Mata di situ adalah pengertian. Mata rohani atau pengertian. Ngerti nggak ya? Kalau nggak ngerti nanti tanya ya. Pengertian manusia itu yang berubah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, pengertian manusia menjadi rusak. Rusak.
tadinya ketelanjangan bukan sesuatu yang memalukan, tetapi setelah jatuh dalam dosa, ketelanjangan menjadi sesuatu yang memalukan. Simpelnya begini deh, anak kecil umur di bawah 5 tahun atau 3 tahun, 4 tahun, telanjang malu nggak? Nggak malu kan? Masih kecil, nggak malu, betul kan? Karena dia belum punya pengertian, malu itu apa, gitu loh. Dia habis mandi, dia keluar, dia lari, nggak pakai baju, nggak pakai celana, dia nggak malu. Kemudian baru orang tuanya mulai ajarin, pakai baju, pakai celana, malu. Dia nggak tahu malu itu apa. Tapi karena orang tua suruh pakai baju, pakai celana, ya dia pakai celana. Bisa nangkap ya? Tapi Bapak Ibu jangan coba-coba ya, lari dari kamar mandi kalau sudah umur gini-gini. Kenapa? Karena pengertian kita sudah berubah. Pengertian ketika masih kecil, polos, belum tahu malu itu apa, belum tahu dosa itu seperti bagaimana itu loh ya. Dia belum tahu baik dan jahat itu mesti diajarin dulu. Tetapi setelah makin gede, pengertian kita kan makin berubah. Bisa nangkap? Sama, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu makan buah dari pohon kehidupan. Ada 2 pohon kan di tengah taman. Pohon kehidupan boleh engkau makan, kalau pohon pengetahuan, jangan engkau makan yang baik dan yang jahat. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu makannya dari buah pohon kehidupan. Ini sebenarnya cuma lambang. Pohon itu lambang dari apa? Pohon kehidupan itu lambang daripada Allah Anak. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu belajar dari Tuhan Yesus. Waktu itu belum namanya Tuhan Yesus. Dia masih Allah Anak, belum jadi manusia. Karena kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, Allah Anak tidak perlu datang jadi manusia. Saya ulang pelan-pelan. Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, Allah Anak tidak perlu datang jadi manusia. Dia tetap Allah Anak di surga. Nah, manusia itu diajar oleh Tuhan, oleh Allah Anak ya, pohon kehidupan. Dia makan dari pohon kehidupan. Makan di situ bukan berarti secara harafiah makan, gitu. Seperti sekarang saya tanya, Bapak Ibu lagi makan nggak? Kalau lagi makan, bukan makan bakso, tapi makan dari firman Tuhan. Kebenaran kan? Ini hari ini kan saya ngomong ini kan kebenaran semua. Ambil dari Alkitab. Sedang makan. Makanan buat jiwa dan roh. Nah, sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu hanya tahu apa yang benar. Karena makan dari pohon kebenaran, pohon kehidupan. Tetapi akibat dia makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka pengertian manusia, tadinya dia hanya tahu apa yang benar, sekarang dia jadi tahu apa yang baik dan yang jahat. Seringkali orang tanya sama saya begini, Fri, emang salahnya apa? Manusia itu makan buah pengetahuan, apa salahnya manusia tahu yang baik dan yang jahat? Ini yang banyak orang nggak perlu mengerti. Baik dan jahat itu lebih rendah daripada yang benar. Saya ulangi, apa yang baik dan jahat itu jauh lebih rendah daripada apa yang benar. Contohnya bagaimana, Fri? Contohnya begini. Seringkali orang bertanya sama saya begini, Pak Elfri, kalau ada kasus begini, saya kerjanya nggak benar, korupsi. Saya korupsi 10M, karena ada kesempatan saya korupsi 10M. Kemudian saya sumbang gereja 2M, boleh nggak? Kalau saya tanya Bapak Ibu, coba pikir. Kalau ada orang tanya demikian, jawab, boleh apa enggak? Korupsi 10M, nyumbang gereja 2M. Lumayan dong, gereja nggak perlu cari dana lagi, langsung bisa bangun sesuatu. Pertanyaannya demikian. Ya. Nanti kalau yang ngajar rusak, dia bilang begini, ya itu nggak boleh Pak, kecuali nyumbang ke saya. Kalau nyumbang ke saya boleh. Gitu. Ya, itu rusak ya. Pertanyaan itu, kenapa orang bisa tanya begitu? Karena pengertian manusia itu rusak. Jadi manusia itu berpikir begini, kalaupun saya nyolong 10M, tapi kan itu saya nyolong itu jahat.
tapi saya nyumbang gereja itu baik. Bisa nangkap? Maka manusia mulai menimbang nih. Kira-kira baik lebih tinggi nggak dari jahat? Jadi dia berpikir kayak timbangan. Kalau saya 2M kayaknya masih kurang, saya rasa 3M kayaknya bisa nutup deh dosa-dosa saya gitu loh. Jadi itu pertanyaan baik dan jahat. Jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh. Jawabannya begini, korupsi benar nggak? Tidak benar. Nyumbang gereja pakai duit korupsi, benar nggak? Tidak benar juga. Jadi dua-duanya jangan dilakukan. Bisa nangkap nggak? Tapi hari ini kan orang potong-potong. Korupsi jahat, nyumbang gereja baik. Jadi timbang-timbang boleh. Itulah. Ini contoh pengertian manusia yang rusak. Ya. Maka, jadi ngerti ya, hari ini kita sudah hidup dengan apa nih? Kita sudah hidup dengan pengertian yang makan dari buah pengetahuan baik dan yang jahat. Ya, ketika Bapak Ibu ikut persekutuan doa, ikut PA, ya, itu belajar firman. Nah, mulai belajar apa yang benar. Makanya di Roma 12 ayat 2, kita harus diperbaharui pikiran kita supaya kita dapat mengetahui apakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, lihat di sini ya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, pengertian manusia menjadi rusak. Ya. Kalau pengertiannya rusak, bagaimana mau tahu kehendak Allah? Bagaimana bisa tahu kehendak Allah? Ya, harus belajar firman. Bagaimana caranya? Harus dimuridkan. Saya ulangi. Harus dimuridkan. Kalau orang mau tahu kehendak Allah, dia harus memberi dirinya dimuridkan. Oleh siapa? Ya, sementara harus ada pembimbingnya. Tetapi nanti sampai Bapak Ibu punya hatinya itu makin peka mendengar suara Tuhan, ya, makin tahu apa yang jadi kehendak Allah, maka Bapak Ibu langsung dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika kita baca firman, nanti Roh Kudus akan ajarin kita. Maksud dari firman Tuhan ini adalah apa? Bisa? Kalau tidak dimuridkan, tidak belajar firman, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya dunia ini udah rusak, ya. Kehendak Allah, kalau saya mau bagi ya secara cepat, kehendak Allah itu saya bisa bagi jadi 3, ya. Jadi tiga macam, ya. 3 macam kehendak Allah. Yang pertama, saya kasih namanya adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah ini adalah kehendak Allah yang tidak perlu kerjasama dengan manusia, tidak perlu tanya sama manusia, tapi kalau Allah sudah maunya begitu, maka itu pasti terjadi. Misalnya, saya kasih contoh, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 23. Bisa ikuti ya, saya nggak kecepatan ya, saya coba pelan-pelan. Kisah Para Rasul 2, 22-23. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia, Yesus, diserahkan oleh Allah Bapa, saya langsung ganti ya, menurut maksud dan rencana daripada Allah Bapa. Saya tanya, Yesus mati di kayu salib, itu kehendak Allah Bapa atau bukan? Kehendak Allah Bapa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kehendak daripada Allah Bapa adalah apa? Allah Anak turun ke bumi untuk mati di kayu salib. Jadi Yesus mati di kayu salib itu, memang itu adalah kehendak daripada Allah Bapa.
Dan Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapa. Makanya waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa apa? Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku. Oh, halo. Berarti Tuhan Yesus sempat punya kehendak yang berbeda dengan kehendak Allah Bapa. Bisa nangkap? Artinya kalau ada cara lain, yang lain deh. Tapi kalau nggak ada cara lain, bukan kehendak saya Allah. Tetapi saya taat, salib. Saya harus naik ke atas kayu salib. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu adalah pekerjaan Allah. Makanya waktu Tuhan Yesus lagi pikul salib ke Golgota, ketemu perempuan yang menangis kan? Menangisi Tuhan Yesus kan? Apa kata Tuhan Yesus sama mereka? Jangan tangisi saya. Tangisilah dirimu. Saya naik ke kayu salib, ini memang kehendak saya. Saya sudah taat kepada kehendak Bapa. Baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia kasih anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Untuk apa? Karena untuk menebus dosa umat manusia, harganya adalah Tuhan Yesus mesti mati di kayu salib. Jadi itu adalah kehendak daripada Allah Bapa. Nggak usah kita salah-salahin orang Yahudi yang menyalibkan atau orang Romawi. Mereka adalah yang untuk menggenapi kehendak Allah tersebut gitu loh. Ya memang salah kalau dia salibin Tuhan Yesus, ya nanti dia dihakimi. Tetapi ini bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Bisa nangkep? Ini manusia setuju nggak setuju, Tuhan Yesus tetap mati di kayu salib. Jadi ini namanya pekerjaan Allah. Ya. Oke, yang aplikasinya apa, Free? Aplikasinya gampang begini. Kalau Bapak Ibu lahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, itu namanya pekerjaan Allah. Nangkep nggak? Kita nggak bisa protes bilang begini, kok saya lahirnya laki-laki? Nggak bisa. Halo? Bisa? Itu namanya pekerjaan Allah. Manusia harus bisa menerima pekerjaan Allah. Jadi dilahirkan di mana, orang tuanya siapa, jenis kelaminnya apa, itu kita nggak bisa pilih. Itu adalah pekerjaan Allah. Manusia harus percaya dan manusia harus menghidupi sesuai dengan rencana Allah tersebut. Misalnya kalau saya dilahirkan laki-laki, ya saya nggak usah minta supaya saya bilang, aduh kayaknya saya ini cewek yang terjebak di tubuh laki-laki. Bisa nangkep ini? Tapi lihat itu, karena pengertian manusia yang rusak setelah jatuh dalam dosa, nangkep? Yang tadi, nyambung ke tadi, maka yang sudah lahir cowok aja masih nggak yakin kalau dia cowok. Yang lahir cewek masih nggak yakin kalau dia adalah cewek. Kenapa? Karena akibat dosa, pengertian manusia menjadi rusak. Harusnya back to Bible, back kepada kehendak Allah. Apa menurut kehendak Allah? Ya lihat aja lah, spare part-nya aja udah beda. Spare part-nya aja udah beda, itu loh. Nggak usah pakai common sense aja, udah mestinya tahu gitu kan. Tapi karena akibat dosa, manusia tidak tahu lagi kehendak Allah. Rusak benar-benar. Sampai jenis kelamin aja bisa nggak tahu gitu loh. Halo, saya ulangi. Sampai jenis kelamin aja bisa nggak tahu, itu sudah rusak benar-benar. Rusak, serius. Saying this bukan berarti kita membenci orang-orang tersebut. Nangkap ya? Kita mengasihi seperti Allah mengasihi semua orang. Tapi ini dosa itu yang menjebak orang itu di dalam hal-hal demikian ya. Jangan. Kalau dia mau datang ke Tuhan, dia bisa dipulihkan Tuhan juga ya. Dan ini macam-macam lah. Ini saya cuma ambil contoh satu ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah harus bisa kita terima dulu. Baru kemudian kita ngerti ada kehendak Allah yang tertulis. Kehendak Allah yang tertulis itu ada di firman Tuhan. Firman Tuhan. Jelas sebenarnya. Firman Tuhan itu jelas. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan
yang diilhamkan Allah. Jadi yang di Alkitab kita ini ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu tulisan yang diilhamkan Allah. Taunya dari mana, Fri? Nanti kalau kita belajar, Alkitab ini benar-benar Allah yang tulis. Tapi pakai, tahu nggak, ditulis oleh berapa orang penulis Alkitab? Ditulis oleh 40-an orang penulis. Dalam jangka waktu berapa lama? Dalam jangka waktu 1400, kurang lebih 1600 tahun. 1600 tahun. Baru jadi buku Alkitab. Dan semuanya sambung menyambung. Ada nggak satu buku yang ditulis oleh 40 orang penulis, kemudian waktu menulisnya 1600 tahun? Tidak saling kenal, tidak saling tahu, tetapi tulisannya semua nyambung semuanya. Itu berarti yang suruh tulis adalah satu pribadi. Dia pakai 40 orang penulis. Bisa nangkap? Jadi Alkitab itu benar-benar adalah firman Tuhan. Adalah benar-benar Allah yang suruh tulis. Makanya Alkitab, firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Harusnya. Harus. Jadi kalau firman Tuhan sudah ngomong apa, harusnya kita taat. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihat itu. Pengertian yang rusak, bagaimana cara diperbaiki? Belajar firman. Hari ini, Bapak Ibu, seluruh dunia, jangankan bilang orang Kristen, seluruh dunia juga kena masalah COVID. Seluruh dunia. Bisa nangkap? Nah, sekarang kalau ditanya itu ya, saya punya kakak, 3 orang. Dalam 2 minggu ini 3 orang koko saya lagi berjuang melawan COVID juga. Tapi 2 udah pulih, koko saya yang 1 lagi, jadi ada 4 yang sudah kena. Koko saya yang ke nomor 2 sudah sembuh. Ini nomor 1 hampir sembuh, nomor 3 sudah sembuh, sekarang nomor 6 lagi bergumul. Ya, saya anak nomor 7 terakhir. Jadi semua ini sedang bergumul dengan demikian. Kalau saya tanya kira-kira, COVID ini atas seizin Tuhan nggak ya? COVID ini atas seizin Tuhan nggak kira-kira? Sepertinya iya, Pak. Sepertinya iya ya? Iya. Betul, Bu. Bukan sepertinya, tetapi memang benar. Memang benar. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan tahu bahwa, nih, saya kasih gambaran secara cepat aja ya. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin mau belajar lebih lanjut, bisa cari gitu ya, bisa cari belajar di mana-mana, atau ya ada PA di mana bisa ikut ya. Harus belajar firman Tuhan ya. Begini ceritanya secara singkat cepat. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ini Adam. Waktu Adam jatuh dalam dosa, maka bumi dan segala isinya itu jatuh di bawah kuasanya siapa? Iblis. Bumi dan segala isinya. Manusia juga milik iblis. Akibat Adam jatuh dalam dosa. Maka semua manusia, sesaleh apapun di perjanjian lama, ketika mereka mati, mereka semua itu ditawan iblis di tempat namanya Seol. Ya, ini semua ada ayatnya, cuman saya nggak bisa buka satu-satu ya. Tapi setelah kematian, kemenangan Tuhan Yesus mati di kayu salib, kan bayar beli kembali manusia dari iblis. Ya, makanya Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib, dia turun ke tempat penantian Seol, dia bebaskan para tawanan karena Tuhan Yesus tidak punya dosa. Dia tidak berdosa, dia sempurna. Maka dia tidak boleh ditawan di Seol. Dia menang. Maka sejak kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib atas iblis, kuasa yang tadi ada di tangan iblis tersebut pindah kembali ke tangan siapa? Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ngomong apa? Segala kuasa di bumi di surga, semua sudah ada di tangan saya. Jadi, kalau bumi ini hari ini digoncangkan oleh COVID-19, sebenarnya atas seizin Tuhan nggak? Atas seizin Tuhan. Nanti bisa lihat di kitab Wahyu ya. Kalau Bapak Ibu belajar di kitab Wahyu, lagi ada penampakan
kemudian bawa meterai. Aduh, ini siapa yang bisa buka meterai ini gitu ya. Yohanes nangis. Siapa yang bisa buka meterai ini? Gak ada yang tahu ini isi di dalamnya apa nih. Kemudian dikasih tahu, jangan menangis. Singa dari suku Yehuda sudah menang, Tuhan Yesus. Dia yang punya kuasa buka meterai-meterai tersebut. Nanti Bapak Ibu boleh belajar. Setiap kali meterai dibuka, maka terjadi hal-hal besar di bumi. Saya ulangi, setiap kali Tuhan Yesus membuka meterai tersebut, maka terjadi hal-hal besar di bumi. Berarti kalau Tuhan Yesus nggak buka, nggak goncang dong bumi ini. Nggak. Jadi itu atas seizin Tuhan Yesus. Supaya apa? Bapak Ibu saya kasih tahu. Gara-gara COVID-19 ini, banyak orang jadi rajin PA loh. Rajin ikut firman Tuhan, apalagi PPKM, nggak bisa kemana-mana. Nah, kalau dulu orang punya alasan, sibuk, kerja, kantor, nggak bisa, ada waktu. Nah, sekarang sekarang PPKM, nggak bisa kemana-mana, gitu loh ya. Maka banyak orang jadinya belajar firman. Memang, karena takut sama kematian. Nah, tapi nanti Bapak Ibu lihat begini ya. Kalau kita takut mengenai kematian, ya, maka ini yang harus kita mengerti. Caranya bagaimana sih, Fri, supaya kita itu bisa tetap damai, ada ketenangan, ya? Masalahnya begini, kan pengertian kita rusak sebenarnya. Sorry ya, ini saya ngomong semuanya, termasuk saya juga. Bapak Ibu juga termasuk ya. Pengertian kita ini salah. Tahu nggak rusaknya di mana? Misalnya beginilah, kalau orang berpikir bahwa begini, oh jadi orang baik udah cukup. Itu contoh rusak. Rusak sebenarnya. Kalau kita orang Kristen, sebenarnya tidak cukup dengan menjadi baik. Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna, seperti Bapakmu di surga sempurna. Coba, kalau ayat ini saya kasih, pasti Bapak Ibu langsung godek-godek nih di pikiran. Hah? Sempurna? Memang manusia bisa sempurna? Nah kan, contoh pengertian yang rusak. Rusak, makanya kita mesti rehab. Rehabnya di mana? Rehabnya lewat pendalaman Alkitab. Belajar firman, ternyata, oh benar ya. Memang, manusia bisa. Kalau Tuhan Yesus kasih perintah tersebut, berarti manusia bisa dong. Kalau kita nggak bisa, ngapain Tuhan Yesus kasih perintah tersebut? Nah, tapi kemudian kita bahas, misalnya, sempurna itu apa? Sempurna itu tiap orang sempurnanya beda-beda. Sempurnanya Elfri beda dengan sempurna Ibu. Beda. Nah, apa? Saya pewarta, pengajar firman, sudah berapa tahun ikut Tuhan, maka saya dituntut sempurnanya sekian. Misalnya 100 poin. Kalau Tuhan Yesus sempurnanya 2 juta poin. Elfri 100 aja udah dianggap sempurna. Nah, kamu mesti capai 100 tersebut. Umat yang lain, oke, kamu 50 deh. Karena kamu baru belajar, baru mulai ikut, 50 saya udah anggap sempurna. Itulah yang perumpamaan tentang talenta itu, Bu. 5, 2, 1. Nah, apa? 5 sempurnanya jadi 10, 2 jadi 4, 1 jadi berapa? Jadi 2. Cukup jadi 2, dia sudah dianggap sempurna. Jadi jangan bilang kita nggak bisa sempurna. Halo? Karena Matius 5:48. Itu firman Tuhan tertulis jelas. Roma 8 ayat 29, Roma 8:29, kita itu dibilang harus sampai serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Wah, PR kita panjang sebenarnya. Saya ini PR-nya panjang. Saya sebenarnya jarang ngajar. Sudah jarang saya ngajar. Ini Ibu Alberta karena berapa kali minta saya terus ya. Sebenarnya saya sudah tidak terima ngajar sekali-sekali. Karena kalau membangun pengertian manusia itu untuk kebenaran, lumayan sulit Bapak Ibu, sulit. Saya punya PA, saya ngajar itu rutin setiap minggu sekali, 5 tahun, 6 tahun, baru akhirnya mulai kebuka. Tapi itu mulai kebuka pun juga belum tentu sampai yang maksimal. Tapi ada yang sudah mulai maksimal. Jadi dia sudah bisa mengimbangin lah. Pengertian yang saya ngerti itu dia sudah bisa sampai ngerti. Saya harus ngajar sampai demikian. Sampai dia sudah sama dengan saya, silakan dimuridkan oleh Roh Kudus, langsung bisa. Ya, karena dia sudah ngerti cinta Tuhan. Makanya, tapi Bapak Ibu harus ikut PA rutin. Ya, ikut PA itu pendalaman Alkitab ya. Belajar firman rutin.
Nggak bisa sekali, 2 kali. Seminggu sekali itu nggak cukup. Ya. Karena pengertian itu sudah rusak. Misalnya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus ajarin kita apa? Kalau kamu tidak mau kehilangan nyawamu di bumi ini, maka engkau akan kehilangan nyawamu di kekekalan. Ada kan? Firman Tuhan itu kan? Sekarang saya tanya, siapa manusia yang mau kehilangan nyawanya? Nggak ada manusia yang mau kehilangan nyawanya. Semua kan berjuang, borong vitamin, ya kan? Borong vitamin, borong obat, borong semuanya kalau punya, ya kan? Karena kita mau hidup ya. Tapi disuruh untuk kehilangan nyawa. Maksudnya kehilangan nyawa apa? Kehilangan nyawa itu artinya kita punya pikiran, perasaan, kehendak, harus kita matikan supaya kita bisa lakukan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Kita arahkan sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Susah nggak? Susahnya minta ampun. Ini pemuritan, ya. Jadi gimana mau tahu kehendak Allah? Gimana mau tahu kehendak Allah? Harus belajar firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus tuh waktu dia datang, setelah dia umur 30, apa yang dia lakukan? Dia pilih 12 murid kan? Dimuridkan itu. Dimuridkan. Dia ajar 3,5 tahun aja. Diajar oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun saja. Murid-murid belum ngeh. Mereka masih berpikir Tuhan Yesus itu bakal jadi raja di Israel. Bapak Ibu tahu nggak? Murid-murid itu ikut Tuhan Yesus. Selama ini saya pikir mereka benar-benar, kayaknya motivasinya murni gitu loh ya. Wah, mau ikut Tuhan Yesus murni. Bukan. Mereka awal-awal ikut Tuhan Yesus, tinggalin perahu, tinggalin keluarga. Karena mereka berharap Tuhan Yesus jadi raja di Israel. Kalau dia jadi raja, lumayan. Saya jadi Perdana Menteri. Keciprat juga gitu loh. Sampai dengan, makanya waktu Tuhan Yesus kasih tahu sama murid-murid dia bakal naik ke atas kayu salib, apa yang Petrus lakukan? Dia tarik Tuhan Yesus kan? Guru, jangan naik ke atas kayu salib. Yesus bilang apa? Enyahlah engkau, iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Tuh, ininya rusak nih. Dimuridkan sama Tuhan Yesus saja 3,5 tahun, nggak nyahok gitu loh. Nggak nyahok. Sampai dengan Tuhan Yesus udah naik ke atas kayu, sudah bangkit, Roh Kudus turun, baru mereka ngerti kan? Baru mereka ngerti, oh ternyata kerajaan dia bukan dari dunia ini. Maka mereka sampai bisa jadi martir, mati disalib, mati dibakar, mati macam-macam itu kan. Kenapa? Karena pengertian mereka sudah diubahkan. Mereka radikal ikut Tuhan Yesus. Seperti Paulus juga radikal nggak ikut Tuhan Yesus. Paulus radikal. Paulus berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah apa? Keuntungan. Nah coba, hari ini coba. Harusnya kan semua pengikut Kristus tuh harusnya bisa ngomong demikian. Kalau saya hidup bagi Kristus. Pertanyaannya, banyak orang hidup buat diri sendiri. Buat bangun bisnisnya saja. Buat supaya dia senang sama keluarganya saja. Di mana kepentingan Allah di situ? Wong dia sendiri nggak tahu kehendak Allah bagaimana. Jadi PR Bapak Ibu kita semua masih panjang. Ya, harus ngerti apa yang jadi kehendak Allah. Orang yang sudah ngerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah sampai level seperti para murid ya. Maka suatu hari ketika kita menutup mata, kita senang. Kenapa? Kita pindah ke tempat yang lebih baik, ke surga. Nah, Bapak Ibu, masalahnya sekarang manusia itu percaya nggak kalau surga itu nyata? Jujur, sebenarnya banyak orang nggak terlalu percaya. Makanya takutnya sama kematian, benar-benar takut. Halo? Ayo coba renungkan dengan hati yang baik ya. Betul nggak? Manusia begitu takut seakan-akan kehidupan ini yang dimiliki itu hanya yang sekarang di bumi ini. Jadi kalau nanti mati, habis. Jadi akhirnya dia saya juga jaga hidup saya ini bukan karena apa? Karena saya lebih takut itu waktu dipanggil Tuhan belum sempurna. Belum berkenan di hadapan Allah. Maka saya harus hidup lebih lama. Saya harus lebih sehat. Saya harus bawa banyak orang kepada Tuhan. Supaya suatu hari kalau sudah siap, Tuhan panggil, bagiku mati adalah keuntungan. Nggak ada COVID di surga. Nggak ada air mata. Tubuhnya baru loh, nggak tambah tua.
nggak perlu krim buat tarik wajah, nggak perlu. Kencang terus, tubuh kemuliaan, nggak bakal mati, kekal, tinggal sama siapa? Tuhan Yesus, ketemu dengan orang-orang baik semua. Nggak ada orang jahat di surga. Yang jahat nggak masuk surga. Halo? Nah ini kan kenapa orang sampai takut. Ya karena pengertiannya masih belum benar. Pengertian mengenai kekekalan belum benar. Pengertian bahwa Allah itu nyata belum benar-benar. Dia ngerti sampai ngalamin. Bisa pengertian mengenai kebangkitan orang mati belum lengkap. Pengertian mengenai dan lain-lain. Kadang-kadang kalau saya mau jujur, saya bilang begini ya. Kadang-kadang, maaf ya, maaf. Saya sampai jam berapa? 9 kah? 9 menit lagi ya. Aduh, ini ya udah secara cepat. Orang Kristen ini malah kalah sama dukun. Dukun itu percaya sama setan dan dia bertapa, dia apa tuh? Sangkal diri dia sampai dia bisa punya ilmu dari setan-setan dan dia bisa ketemu dengan roh-roh jahat. Orang Kristen katanya percaya sama Tuhan, tapi cari Tuhan nggak seserius kayak dukun-dukun cari setan. Halo, kalau dukun aja cari setan bisa ketemu, masa kita cari Tuhan nggak ketemu? The point is karena orang tidak benar-benar, maaf ya, belum benar-benar percaya sungguh-sungguh. Kalau kita percaya benar-benar Allah itu nyata, ya, real, bisa ditemui, kita akan sungguh-sungguh mencari Dia dan kita pasti ketemu. Pasti ketemu. Jadi hidup ini adalah kesempatan mencari Tuhan, ya. Jadi itu yang pertama tadi the works of God, yang kedua adalah apa? Firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu kehendak Tuhan yang tertulis. Kehendak Tuhan tertulis ini nyata, ya. Saya kasih contoh begini deh, ya. Sebenarnya kalau saya mau ngomong tuh saya takut banyak yang ini karena sekali-sekali. Kalau sudah ikut PA saya 5 tahun, 6 tahun, saya ngomong belak-belakan semua. Karena nggak tersinggung lagi. Karena firman Tuhan yang tegur kita. Banyak orang itu karena nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, maaf ya, gampang tertipu oleh tipu muslihat iblis. Gampang. Ada orang khotbah berkata, saya baru turun dari surga. Terus Tuhan Yesus ngomong begini sama saya. Dia langsung percaya. Tiap minggu dia naik turun surga terus-menerus. Tuhan Yesus aja habis naik ke surga nggak turun-turun lagi. Ini orang lebih sakti gitu loh. Naik turun surga, dengar Tuhan ngomong apa, ngomong terus begini. Lebih gila lagi tuh. Umat-umat langsung percaya aja semuanya. Telan mentah-mentah. Halo, nangkep nggak? Lah Bapak Ibu tahu nggak? Kalau di surga itu sebenarnya, tahu nggak? Kalau di surga itu sebenarnya belum banyak orang yang ada di sana. Semua manusia yang meninggal itu semuanya masih ada di tempat penampungan. Hanya kecuali beberapa orang yang diangkat Tuhan hidup-hidup yang ada di surga. Kemudian ada yang turun lagi. Saya pernah dari neraka. Waktu saya lihat neraka, iblis menyiksa manusia. Saya tanya, benar nggak iblis menyiksa manusia kalau suatu hari di neraka? Jawabannya adalah tidak. Karena iblis sendiri pun juga disiksa. Ada semua di firman Tuhan. Tinggal baca, tanya sama Tuhan gitu loh ya. Jadi bagaimana tahu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Ya. Oke, jadi yang kedua kehendak Tuhan yang tertulis dan yang ketiga adalah apa? Ini yang banyak orang suka, yaitu kehendak Tuhan yang spesial, yang personal. Seperti kayak saya, dulu saya bergumul, Tuhan, waktu mau jadi pewarta atau mau jadi bisnismen, saya bertanya, Tuhan mau saya jadi pewarta atau bisnismen? Kalau Tuhan mau saya jadi pewarta, ya saya jadi pewarta. Mau tahu kehendak Tuhan, bagaimana tahu itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan bertentangan dengan keinginan daging. Tidak enak. Tidak enak. Pilihan jadi pewarta, Bapak Ibu kira enak dulu. Belasan tahun lalu waktu saya pilih jadi pewarta. Setengah mati, Pak, Bu. Setengah mati. Tetapi saya jalanin. Senang kok saya waktu itu. Susah, iya. Tapi senang, senang. Kenapa? Karena lakukan kehendak Tuhan. Damainya minta ampun. Dulu zaman waktu kita masih
ini, kan saya naik motor pergi ke Bekasi, jalan naik motor 1,5 jam sampai di jalan, setengah jalan mesti berdiri dulu karena kesemutan, naik lagi motor, gas lagi, habis khotbah, gas motor pulang lagi 1,5 jam dan lain-lain ya. Semua itu dilakukan bertahun-tahun. Tapi bahagia nggak? Bahagia banget. Bahagia banget. Jangan lihat dari materi. Jangan lihat dari materi. Secara kalau mau bandingkan materi, saya jadi bisnismen pasti lebih banyak. Pasti lebih banyak. Ya. Tetapi melakukan kehendak Tuhan itu luar biasa. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, saya sudah berapa tahun menjadi full-timer murni. Jadi saya memang hanya ngajar firman Tuhan. Ya, saya bukan, dan ini pun saya gumuli loh. Haruskah saya jadi full-timer murni atau saya kerja? Saya punya kerjaan dulu. Nangkap ya? Saya buka usaha. Saya lakukan banyak hal. Ya. Tapi ya kita belajar mau taat sama kehendak Tuhan. Ini spesial. Kalau kamu bekerja, bekerja di mana? Kalau kamu menikah, menikahnya sama siapa? Kalau mau bisnis, di mana? Ini kehendak Tuhan yang spesifik. Dan banyak orang sebenarnya tidak ketemu ini. Nggak ketemu. Tapi saya mau kasih tahu ya, kalaupun nggak ketemu hari ini saya mau bilang, kalaupun kita tidak ketemu yang spesial ini, nggak apa-apa. Yang penting, kehendak Tuhan yang di nomor 2 itu, kita lakukan. Jadi kalau firman Tuhan ngomong harus ampuni, ampuni. Kamu harus kudus, harus kudus. Bisa nangkap? Kamu harus sempurna, ya kamu harus berjuang ke situ. Nangkap? Karena nggak semua orang ketemu panggilan ini. Kalau panggilan spesifik ini bergumulnya hebat. Harus bergumul. Oh, ini nggak setahun 2 tahun, Bapak Ibu. Untuk jadi pewarta itu saya gumuli nggak setahun 2 tahun. Untuk jadi full timer nggak setahun 2 tahun. Untuk memperistri istri saya pun bukan setahun 2 tahun saya bergumul. Dan lain-lain ya. Itu karena spesifik ya. Nah, ada Kolose 3 ayat 17. Jawabannya apa dong kalau begitu? Kalau yang kehendak Tuhan yang spesifik. Jawabannya ada di Kolose 3 ayat 17 dan 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kemudian ayat 23, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, kalau Bapak Ibu misalnya nggak ketemu nih, Tuhan, saya mestinya jadi seperti Pak Elfri atau saya bisnis. Nggak usah pusing, nggak usah terlalu ini ya. Apapun, mau jadi bisnismen, jadilah bisnismen yang benar. Berbisnis sesuai dengan firman Tuhan. Bisa nangkap? Jangan lakukan bisnis yang curang, jangan ambil hal-hal yang nggak benar, selalu perkarakan dengan Tuhan. Maka itu pun sedang melakukan kehendak Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, bisnismen tidak lebih rendah daripada saya yang full timer ataupun kami yang para pelayan-pelayan di gereja ini, mau pastor, mau pendeta, mau pewarta seperti saya kasih tahu ya, Bapak Ibu yang ibu rumah tangga kerja di kantoran tidak lebih rendah statusnya daripada kami yang ngajar firman Tuhan ini. Sama semuanya. Saya kerjanya ngajar firman. Bapak Ibu kerja di kantor, gedein anak, dan lain-lain. Semuanya kalau dilakukan dengan hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka engkau sedang melakukan kehendak Allah. Percuma juga, titelnya full-timer. Titelnya misalnya, maaf ya, pendeta, pastor, ya. Tetapi kan ada juga, apa ya, lebih baik kalau saya bilang, lebih baik businessman dengan hati full-timer daripada full-timer hati businessman. Ngerti nggak sih? Halo? Kan kita melayani begini kan untuk mau cari untung, itu namanya berbisnis. Nangkap ya? Nah, sama aja. Kelihatannya sih keren, full-timer. Kelihatannya, oh pelayanan di gereja. Tapi belum tentu loh. Hati saya dan Tuhan tahu. Nangkap ya? Bapak Ibu, meskipun gedein anak, tapi ini saya sedang gedein anak yang saya doain buat dia, saya didik dia untuk takut Tuhan, saya ajarin dia firman Tuhan. Wah,
itu jauh lebih mulia, bisa. Jadi apapun yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ada 3 kehendak Tuhan ya. Yang pertama pekerjaan Tuhan, terima aja, hidupi, jangan pertanyakan. Baru kita bisa masuk ke belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti dididik oleh kebenaran firman Tuhan, suatu hari dengan bersekutu dengan Tuhan terus-menerus, kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu sangat nikmat sekali. Ya, sangat nikmat. Hari ini saya bisa bersaksi bahwa saya bersyukur. Dulu saya taat sama Tuhan. Meskipun kalau saya mau cerita dulu, ya saya bisa cerita. Berat, saya kasih tahu, berat. Tetapi hari ini Tuhan tidak pernah lalai memelihara hidup saya sampai dengan hari ini. Ya, dulu masih single, mikir ini ada nggak yang mau nikah sama pewarta full timer di Katolik lagi gitu ya, di Katolik lah. Ada nggak? Ada ternyata. Bisa hidupin istri? Bisa. Punya anak 1 ini bisa hidupin nggak? Bisa. Sekarang anak 2 bisa juga. Tuhan pelihara. Ya, bagian kita adalah apa? Taat aja sama firman Tuhan. Belajar terus firman Tuhan, pengertian. Oh ya, saya tutup dengan 1 ayat ini ya. Jadi tadi kan pengertiannya rusak kan? Pengertian rusak. Nah, pengertian rusak ini harus dibenarin pakai apa? 2 ayat terakhir. Matius 6:22. Matius 6:22. Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Maksudnya apa nih mata? Mata di sini adalah pengertian. Kalau pengertiannya baik, hidupnya baik. Kalau pengertiannya salah, hidupnya salah. Ya sama kayak hari ini, ada orang loh yang nggak percaya kalau COVID itu nyata, misalnya. Kan dia ngertinya COVID itu nggak nyata. Kan banyak juga yang meninggal gara-gara kena COVID. Betul ya? Nah, coba. Dia pun juga bisa kena juga tuh. Karena pengertiannya salah, hidupnya salah. Dulu waktu saya masih SMP, teman saya preman. Itu teman saya banyak yang mati tuh. Masih muda mati. Karena apa? Masuk keluar penjara, berantem sama orang, mati. Kenapa? Pengertiannya demikian. Maka itulah hidup yang dia hidupi. Sesuai dengan pengertiannya. Jadi jika mata pengertian kita gelap, hidup kita gelap. Kalau pengertian kita baik, hidup kita baik. Kalau pengertian kita benar, hidup kita benar. 1 ayat terakhir, Mazmur 19 ayat 8. Titah Mazmur 19 ayat 8. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Apa mata di sini? Bukan mata fisik. Pengertian. Firman Tuhan itu merubah pengertian kita. Seperti dulu, waktu awal-awal saya ikut Tuhan, masih 3 menit lagi ya, boleh ya. Waktu saya pertama ikut Tuhan, saya punya masalah, saya datang ke pembimbing rohani saya. Bu, saya masalahnya begini. Bukannya dia kasih solusi, dia bilang begini, hari Sabtu lu ikut PA ya, hari Sabtu lu ikut PA. Saya dalam hati, emang PA bisa selesaikan masalah saya? Ternyata saya ikut-ikut itu PA, maka pengertian saya makin bertumbuh, yang tadinya saya anggap masalah, ternyata bukan masalah. Atau sudah nggak masalah lagi. Nangkap nggak? Karena pengertian kita yang bertumbuh, gitu loh. Maka sekarang benar firman Tuhan itulah yang ubah. Hari ini kenapa banyak orang, ini masalah, ini masalah, ini masalah. Saya mau ngomong satu hal, terakhir nih, saya janji, terakhir. Hari ini orang anggap COVID masalah, bukan masalah. Orang anggap kalau nggak punya duit masalah, bukan masalah. Orang anggap kalau belum menikah masalah, nggak masalah. Hari ini saya juga belum punya rumah, saya kontrak aja. Kalau nggak punya rumah, kontrak. Nggak apa-apa. Masalah? Nggak masalah, jalanin aja. Tahu nggak masalah yang benar-benar masalah dalam hidup kita? Apa yang benar-benar masalah yang harus kita pikirkan? Keadaan hati kita yang belum benar di hadapan Tuhan. Itulah masalah terbesar. Tapi manusia karena pengertiannya rusak, dia sibuk dengan semua orang dunia. Sekarang begini, kita orang Kristen kalau kena sakit, di luar sana orang nggak Kristen juga ada loh sakit. Dan mereka bisa tabah, menjalani, bisa nangkap. Halo? Kalau orang bilang saya kesulitan ekonomi, banyak kok orang nggak Kristen kesulitan ekonomi juga, tapi mereka berjuang dengan kekuatan, mereka berjuang dan mereka bisa survive. Kenapa kita orang Kristen jadi cengeng?
kita meributkan masalah-masalah tersebut? Halo? Karena pengertian manusia yang rusak ini. Ya, hari ini saya semakin mengerti. Ya, sebenarnya betul. Saya bilang masalah, ya oke, itu masalah, tapi bukan yang paling besar. Bisa nangkep ya? Jangan memberhalakan masalah kita. Masalah itu suatu hari nanti mau selesai nggak selesai, kita akan tutup mata menghadap Tuhan, dan yang dinilai adalah hati kita. That's the problem. Sudah berkenan atau belum? Mari kita sungguh-sungguh belajar terus firman, makin mengerti kehendak Allah, sehingga kita melakukan kehendak Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Elfridus. Terima kasih atas pewartaannya. Tuhan memberkati Pak selalu. Thank you. Kini tiba saatnya kita akan masuk ke doa umat.